Kenapa giliran pas utang kecepat? Ada dugaan mega korupsi terbesar abad ini. Indonesia darurat membaca. Kata Sapiran saya pegang, satu hari ganti rezim, kok penjara kami semua. Rencana dalam bocah gak datang-datang. Aduh, 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 apaan sih? Aduh, gempa coy. Arjen Pak, Apa keadaan lagi? darurat. Aduh, lu gua lagi cabut jenggot lagi. Apa? Apa? Beli pertamax, Hah? dapetnya pertalite. Lah gua dong. Udah beli? Iya, nih kemarin nih gua beli. Beneran. Jadi itu. Jadi. Tuh, terus. No, tuh. Gua tunggu mah. Tuh, kan? Beli Bener. kemarin tuh. Pertama lo gue. Wah. Coba Gimana? nanti dicek motornya, Kenapa? tangkinya, Kenapa? kotor apa enggak, Nggak isinya bener pertama atau enggak. Duit lagi dong. Itu si biru lo gue, yang biru pertamanya yang Nah, justru 31. itu si biru itu Nah, bermasalah. oh, yang lagi viral itu. Nah, iya lagi viral Oh, ini. Dugaan korupsi, Pak, dari PT Pertamina, Pak. dugaan. Baru dugaan, Oh, karena kasusnya masih berjalan, belum disidang. Op. Jangan lanjut dulu. Sebelum Ada. lanjut, jangan lupa kita sapa dulu. Oh para ya, penonton. sobat nganggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat subuh, Selamat pagi. selamat siang, Selamat sore. selamat malam, dan selamat berpuasa. Dan alhamdulillah kita masih diberi panjang umur hingga ketemu lagi di bulan puasa sekarang ini. Ya, Amin. amin. Mudah-mudahan puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala Amin. menjadi amal yang paripurna. Dan Semoga yang paling penting adalah dilunasi semua utang-utang kita. Amin. Kayaknya Pusya. Nggak nempel. lagi puasa. Ini udah berapa kali episode ya? Puasa kita belum Masih belum sempurna Tuh. kita, belum nempel. Tuh, nah, Nah, ini nempel baru kali begini gini nih. kalau bercanda malah nempel ya. Aduh, kenapa giliran Jadi- pas utang kenceng banget? Jadi gitu Pak, ada darurat nih, Indonesia Oh. keadaan darurat. Oh, pantesan tadi berubah gempa ini nyiung. Ada dugaan mega korupsi terbesar abad ini. Mega, Mega. bukan mega yang itu. bukan. Ini Bukan. saking besarnya korupsi maka disebut mega Betul. korupsi. Berapa jumlahnya Pak? Diperkirakan? Diperkirakan setahun aja hampir 200 ya, 200 triliun Jo, bukan ribu lo mah Itu satu tahun. dalam 1 tahun. Ini sementara Sedangkan terjadinya itu dari 2018 sampai ya baru 2023. 2023 dan baru ketahuan sekarang. berarti sekitar hampir 1.000 triliun. No, Mana nolnya kurang? no. Berapa? Kuadrat-triliun. 1 kuadriliun. Sama mas 1.000 Iya triliun. sama, cuma beda. Kalau gue 1.000, lu lebih keren bahasa kini, lebih hiperbolik. Merugikan negara 1 kuadriliun. Itu nolnya gimana ya? Ini pinjam gua pinjam. Coba satu Ini triliunnya ya. ke Nih. kaki ini satu lagi ya. Nah, ini bisa nyasip. Banyak banget Pak. Itu korupsi. Itu bener-bener korupsi terbesar abad ini Pak. Sebentar nih ya. Gue tuh kayaknya sih udah selentingan denger kayak gitu. Cuma gue pengen tahu nih Apa tuh? kronologinya kayak gimana, krombologinya gimana. Awal mulanya terungkap kasus ini berdasarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hah? bernama Harley Siregar. Orang Medan. Ya, kasus ini bisa terungkap karena banyak keluhan masyarakat di beberapa daerah karena kualitas BBM yang buruk. Setahun belakangan, banyak orang yang mengeluhkan mesin kendaraan mereka bermasalah. Dari? Ya, Terus? ketika diperiksa, jadi mereka ya cuma bukan hanya mengira-ngira sampai ke bengkel untuk mengecek.
Ternyata bukan kualitas mesinnya, tapi karena BBM mereka yang gunakan terkontaminasi dengan lumpur dan air. Ini berarti bahas soal Pertamax-nya. Betul. Dari keterangan Jampitsus Kejaksaan Agung, Direktur Utama Pertamina, Patra Niaga. Nah, Patra Niaga ini itu nggak langsung Pertamina ya, tapi dia anak perusahaan Pertamina. Gue demen udah kayak gini, pinter banget. Kudu baca dulu kayak Pak. Oh, baca. Ini gitu. Indonesia darurat membaca. Indonesia darurat membaca. Jadi Direktur Utama Pertamina, Patra Niaga, Rifa Syaan, ini merupakan salah satu dari 7 tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Pak. Itu 7. Ya, termasuk dari 7 tersangka. Diduga membeli RON 90 Pertalite untuk kemudian di blending atau dioplos menjadi RON 92 Pertamax. Namun dibeli dengan harga pertama. Oh, berarti dia sebenarnya tuh aslinya belinya Pertalite. Dari sono ibaratnya ya. Terus RON tapi 8 RON 90. biar dari setara Pertalite. Tapi laporannya dia belinya itu RON 92. Jadi Lumayan dia ya. kayak markup lah jatuhnya. Oh, gitu nih. Jadi merugikan negara lah. Sebanyak Tadi 1 kuadriliun. wih, pintar. Bonusnya banyak loh. Saya juga pengen baca tuh. Saya mau boleh baca dulu nggak? Searching. Boleh, silakan. Kronologinya ya. Boleh. Ya, siap. Oh, ini rumah dan kantor tersangkanya diperiksa Ya, dari tanggal 24 nih. 24 tuh hari apa dong? Senin. Cepet ya. Senin diperiksa di Taman Bintaro, Gambir, Pondok Aren, Cimanggis, Cilandak, Kebayoran Lama, dan Cipete, Baudong. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menemukan barang bukti seperti uang tunai 20 lembar, mata uang pecahan $1.000 Singapura. 20 lembar doang yang ketemu. yang ketemu tuh. 20 lembar tuh kecil loh. Di dompet masuk. Kemudian ada 200 lembar mata uang pecahan $100 US. Kalau 200 lembar itu sekitar 2 gepok. 2 gepok. Ya. Dan 4.000 lembar mata uang pecahan 100.000 dan total 400 juta. Nah, ini baru nggak bisa masuk dompet. Nah, gede gitu. Dan ditemukan beberapa dokumen, HP dan laptop. Itu sumbernya dari mana? Saya baca dari Kompas. Ya, baca tuh yang dari kredibilitasnya tinggi. Selain itu, Pak, penyidik juga menggeledah rumah pengusaha minyak, Pak, Reza Khalid. Siapa lagi? Siapa Dia pengusaha minyak, Pak. Oh, Kenapa rumah dia ikut digeledah? Karena keterlibatan anaknya Pak Muhammad Keri Ardianto yang salah satu dari 7 tersangka tersebut. wow. Nah, di rumah tersebut mereka menemukan 34 box order yang berisi 89 bundle dokumen uang tunai dengan nominal 83 juta rupiah dan $1.500 US serta 2 CPU dan barang tersebut hingga kini masih diperiksa oleh penyidik. Tar dulu berapa tadi? 1.500. 1.500 US dollar. Berapa itu ya? Banyak banget tuh. Wah, dikaliin mungkin sekarang 16.000 kali ya. Aduh, saudara, kalkulator. Boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh kalkulator. 1.500. Jajan gua waktu kecil dikali 16.000. Iya kan? 24 juta doang. Dikit dong Oh, ya. dikit ya. 1.500. Dikit ya. Udah. Berarti yang sisanya di mana? Terus? Nah, yang saya bingung apa ya? Dengan jabatan udah sangat tinggi sebagai dirut, ya kan? Gaji ya pasti sudah sangat besar. Iya. Kok masih gitu? Ntar dulu, saya searching tadi mau baca dulu. Kayaknya sih ada pernah baca. Gajinya itu MM-an loh mereka. Oke, coba sebutkan. Kasih tahu Sobat Nah. Nganggur. Coba nih. Aduh, ada WhatsApp. WhatsApp siapa tuh? Dari istri apa selingkuhan? Bukan. Astagfirullahaladzim. Radar Bogor. No, Radar Bogor. Nggak kelihatan kan? Iya, emang sengaja diburumin. Nih. Namanya Rifa Siahan. Tahu kan siapa? Yang si Direktur Utama Patra Niaga. Bukannya dulu itu saudaraan sama itu loh yang bawa Family 100 dulu. Itu beda. Niko Siahan. Beda ya. Nah, ini kasihan nih. Jabatan Direktur Utama Patra Niaga. Gajinya 1,8 miliar. What the hell?
segini masih kurang Bapak, no masih banyak yang demo tuh, minta Rakus UMR banget tiap sih tahun. Bapak. Terus Maksudnya gini loh, dengan uang 1,8 miliar per bulan tuh bisa menghidupi berapa kartu keluarga, bro? betul, bukan Di kartunya Indonesia. doang sih, keluarganya. 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 Maksudnya berapa kakak itu dia bisa ini ngidupin. Dan kalau udah serakah susah. Yang kedua nih, gua tuh sini apa ya? Nih, Sani Dinar Saifuddin. Dia Director Feedstock and Product Optimization dari Kilang Pertamina Indonesia. Ini beda Susah ya, beda. So Inggris. Kilang Pertamina yang tadi Patra Niaga, ini Kilang Pertamina Internasional. Gajinya 1 sampai 2 miliar per bulan. Waduh. Lebih gede gajinya daripada Pak Presiden, masih aja maruk lu. Wah, tembak aja tembak. Yang ketiga nih, Pak Yoki Firnandi. Yoke. Yoki, Oh, Yoki, Yoke nama saya dong, Ya kaget beda. saya. Itu mau disebut sebagai ininya. Nah, saya mau uangnya aja deh, Oh, jangan uangnya. korupsinya. Jangan haram. Gajinya ini terlihat miskin ya. Cuma 216 juta di antara teman-teman yang lainnya. Dan yang lainnya yang 4 lagi belum ketahuan gajinya berapa. Itu. Coba, berarti ini Sedih sih Pak rasanya, maksudnya kita Iya. sebagai masyarakat, mereka ini kan digaji dari uang pajak kita kan. iya. Udah duit segitu banyak masih korupsi merugikan masyarakat. Sedangkan kita ya banyak yang susah, masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang terlilit pinjol, ikut judol. Makanya mereka dihisap seperti apa nih nanti nih? Nah, iya ya. Dihisap ya. Dihisap. Nah, itu hisap. Jadi nggak sedih dong. Nih, satu bingung ya. Ada istilah katanya kalau orang kaya mengambil keuntungan dari yang kecil itu bisnis. Gitu. Tapi kalau yang orang kecil ngambil keuntungan dari orang kaya itu disebutnya maling. Wah, iya sih. Gitu. Tapi saya Setuju tadi beli kemarin beli pertama. Bukan karena saya nggak ini ya. Yang saya tuh udah mungkin ada rada sadar Pertamax dioplos, tapi nggak apa-apa. Biar mereka tambah kena azab. Tahu kan azab kan? Salah satu sinetron di televisi yang terkenal itu. Ada loh. Azab. Ada. Mau lihat sinetronnya? Boleh. Boleh. Nih, ayo jurusnya. Bapak gantian dong coba. Saya terus. Saya apa hame-hame ya? Boleh. Gimana? Siti yang ngomong. Hame. Ah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allah Akbar. Ya Allah. Ya Allah, Pak Ustaz. Mungkin ini kehendak Allah untuk mereka, Bu. Pasrahkan saja ya, Bu ya. Ya Allah, ampunilah anakku ya Allah. Baru kali ini nih, saya lihat jenazah seperti ini. Ini pasti ganjaran dari perbuatan mereka semasa hidup. Ya, semasa hidupnya tukang pengoplos bensin. Jadi makamnya penuh dengan bensin. Astagfirullahaladzim. Nah kan, itu. Tapi bahaya juga sih. Itu dari kuburannya keluar Pertamax. Keluar bensin. Luar Ya biasa. kan? Kelihatan dari kuburannya mau dikubur keluar bensin. Jangan-jangan itu bawahnya minyak kan. Nah itu, jangan kasih tahu loh. Nanti diklaim sama orang lain loh. Itu. Ya saya sebagai masyarakat pengguna Pertamax, ya saya sedih juga sih Pak. Ibaratnya saya susah kerja, gaji saya sisihkan untuk beli Pertamax kan Pak, karena kita kan supaya ini kan subsidi kan untuk orang yang tidak mampu kan, Betul. Pertalite kan. Bijaksana. Saya ya berusaha untuk beli Pertamax terus, ya ternyata ujung-ujungnya Iya. kena prank. Iya. Kalau saya jujur beli Pertamax memang udah dari dulu. Bukan gara-gara kualitas kalau saya. Karena Males ngantri. waduh. Dulu zaman premium coy, panjang yang sebelah sini. Oh, kalau Yang Bapak efisiensi waktu Bapak masih dapat Iya. fast track kan, berarti Iya. Pertalite tapi fast track. Yo. Iya. Berarti Iya. adalah Pertamax adalah Pertalite yang tidak ngantri. Betul. Boleh ngatain nggak sih? Hah? Boleh ngatain nggak sih? Boleh. Aduh, Stop di tip astagfirullahaladzim. aja. Dasar loh.
Jangan lupa mulutnya ditutup Pak, takutnya dibaca ahli bibir. Ntar gua tutup nih, kesel ini. Mudah-mudahan mereka kena azab. Amin. Aduh, enak aja main duit-duit deh. Nah, tapi ada juga ada informasi dari pihak Pertaminanya nih Pak. Berarti Jadi- dia ibaratnya kayak Oh ya, membantah atau bahasa ya kerennya konversi pers lah untuk mengenai kasus ini ya. Jadi counter, berarti counter. counter. Jadi setelah kasus ini mencuat, pihak Pertamina Patraniaga sebagai subholding komersial dan trading, mereka mengatakan tidak ada pengoplosan BBM jenis Pertamax, Pak. Jadi menurut Sekretari PT Pertamina Patraniaga, Happy Wulansari, dia memastikan kualitas Pertamax sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, Oh, terus yaitu RON 92, dan produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sudah sesuai dengan RON masing-masing. oh gitu. Spesifikasi yang disalurkan masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina sudah sesuai pemerintah. Oh. Dan dia juga mengatakan perlakuan yang dilakukan di terminal BBM adalah proses injeksi warna atau yang disebut DIS atau DIS. I don't know what the spelling. Tulisannya DYES. Jadi kira-kira kalian percaya nggak sama statement dari Pertamina? Gue Bapak percaya? sih ada rada percaya, rada enggak. Lebih banyak ke enggak. Cuma kalau pengen dia masyarakat percaya lagi, suruh tuh para koruptornya minum 10 liter aja tuh. Jadi kalau dia rasanya oh benar pertama apa namanya pertama asli ya udah kita percaya 10 liter aja satu orang minum. Percaya kita. Sip. Nah, kabar baiknya agak mendingan nih baiknya. Si Pertamina sudah menonaktifkan kedua direct tersebut. Jadi dan penggantinya itu belum jelas siapa penggantinya. Berarti kita bisa nyalonin, Pak. Nyalon Jadi penggantinya. Oh, jadi penggantinya. Iya kan? Dua Nggak orang, bisa. berarti kan dua orang udah Ah. dinonaktifkan. Kita berdua pas masuk. Oh, bisa, tapi tidak bisa lama. Kenapa? Pengalaman Pak Ahok. Oh, Nggak Pak tahu Ahok. nggak tahu ceritanya atau enggak. jadi Pak Ahok ya. Nih, Waktu Pak dia Ahok. jadi komisaris Pertamina ya. Iya, bedain ya. Komisaris sama direktur utama. Gini deh, daripada ribet ya. Tonton aja Pak Ahok mau. Nih, kita lihat cuplikan nih Ya. Pak Ahok belak-belakan soal kasus korupsi Iya, Pertamina. betul. Oke. Oke. Bang. Bapak pakai jurus? Enggak, situ aja yang suka biasanya Saya. nyusahin. Biasanya nyusahin. Silakan. Saya mau sengaja dari susah biar Bapak ada effort dikit. Iya, aduh. Oke. Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian jangan nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua saya bilang. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang audit kok. Gimana kan? Kocak kan? Orang benar di lingkungan yang salah itu dianggap penjahat. Kebalik Betul. ya. Kayak gitu. Harusnya yang baik dipertahankan, yang baik malah diusir. Iya gitu kan. Tapi jangan salah, jangan salah. Pertamina ini, mohon maaf ya, dari ujung ke ujung kayaknya sih ada indikasi ketidakjujuran. Kenapa itu? Contohnya, situ pernah nggak ngisi bensin? Full tank. Gitu. Oh, kadang kan 10.000, 100.000, Nah, 300.000 biasa. bukan gini. Misal full tank berapa? Ya. Kalau ngisi berapa Pak? Misalnya full tank. Oke, full tank. Full tank itu adalah posisi di mana bensin sampai menyentuh leher dari tangki kan. Cek. Betul. Nah, dan harganya itu pasti rata-rata itu tidak bulat. Misalnya saya motornya ngisi full tanknya tahu-tahu 15.000, tapi harganya di yang keluar itu 14.700. Nah, pasti dibilanginnya 15.000.
Oh, seperti itu ya? Nah, kan beda sama yang swasta. Mohon maaf, saya banggain dulu yang swasta untuk hal ini. Karena apa? Kalau Yang mereka logo kerang atau logo apa? kayaknya sih hampir semua. Jadi Hampir kalau semua. begitu mendekati harga suatu nominal dan udah kelihatan, Pak dibuletin ya Pak. Oke, plek dipencet apa tuh tombol apa? Akhirnya keluarnya pas nominalnya ya di angka ribuan. Seperti itu. Nah, indikasinya seperti itu. Coba 300 dari 100 motor, 100 mobil. Berapa? Enggak. Iya. Itu dari bawahnya begitu. Jadi, Berarti dari bawah udah ada pengakalan ya? bukan pengakalan sih, jadi pemakluman lah disebutnya. Pemakluman. Pemaklum. Iya, jadi korupsi yang dimaklumin gitu ya. 300. 300. Nah, tahu kan kayak gitu. Tapi ini Pertamina tuh masih pede. Dia masih ini memang harus pede nih sebagian ini. Dia masih percaya kalau dia masih bisa meningkatkan laba dan dividennya. Meskipun ya sudah digoncang korupsi. Itu. Tahu dividen kan? Oh. Ya, itu kayak gitu. Masih ini. Kalau kita mah SHU lah. Skala kecil lah. Dari koperasi itu. Iya, SHU gitu. Nah, Jadi percaya dirinya kenapa itu, Pak? Kok karena masih dia percaya diri? berencana akan bergabung dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau disebutnya Danantara. Oh, itu yang lagi viral juga ya, banyak diperbincangkan ya. Iya, itu nanti di bulan Maret. Sekarang dong. Wah, sebenarnya itu seru juga buat dibahas ya. Nanti kita bikin segmen khusus. Oke, soal Tapi- Danantara, coba kalian komen di bawah perlu dibahas atau enggak ya? Iya. Kayak saya bilang, bahas dong biar di pinggir jurang gitu. Jangan dong, nanti kita kena masalah. Oh iya, jangan dong. Masih newbie. Eh, Jadi Pak, menurut Menteri ISDM kita, Pak Bahlil, dia lagi. emang yang lagi sering muncul Pak kita satu ini nih. Ya. Jadi menurut beliau, kualitas yang dijual oleh Pertamina sudah sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah, Pak. Oh gitu. Dan proses blendingnya, BBM dalam negeri memang dilakukan untuk mencapai spesifikasi yang dituju. Sementara untuk BBM dengan kualitas yang tinggi tidak bisa dilakukan pencampuran, kata beliau. Kata beliau, Menteri Hmm. idola kita. Oleh karena itu, Ah. Pak Bahlil bicara kepada masyarakat, mengatakan tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax. Nah, gimana guys? Kalian percaya nggak apa yang dikatakan oleh Menteri SDM kita? Gitu. Dan kalau ada yang dapat informasi ini kan baru beritanya dari 2018 sampai 2023. Nah, bagaimana 2024? Bagaimana 2025? Apakah masih berlanjut? Adakah kemungkinan insaf 2024? Kalau duitnya banyak ya, insafnya nunggu nanti deh, Pak. Nanti. Masih legit katanya. Money. Nah, makanya nih baru sampai 2023. Dan selama itu yang lain nggak ada yang tahu gitu. Triliun loh. Kuadriliun. Itu kalau ditumpuk ya Allah kayak gimana? Itu bisa beli apa itu? Satu negara, guys. Ya, utang negara kita kan bisa lunas Oh, ya. bisa lunas Bisa lah. lunas lah. Wah, lunas langsung. Ini kan kita katanya antara 6 sampai 8 ribu triliun ya. Lu korupsi aja tuh berapa tahun tuh bisa bayar utang. Ya, sama aja nggak boleh ya. Iya. Iya. Itu kalau dibagiin ke seluruh masyarakat Indonesia itu Iya. Pak, itu bisa nggak perlu bekerja, kita bisa dapat duit beberapa juta itu Pak. Iya, ya. Satu kuadriliun dibagi seluruh penduduk Indonesia Pak. Iya, minimal lah nggak usah kena pajak lah. Kita mah nggak usah muluk-muluk. Iya. Kita mah kan usaha-usaha sendiri kapas untung baru kena pajak. Tapi saya ucapkan kepada pemerintahannya Bapak Prabowo Subianto mantap. Baru 2 bulan ini saya kira ada hubungannya dengan pidato beliau pada saat kampanye 5 tahun yang lalu, bukan yang sekarang ya, bukan yang Apa kemarin. itu Pak isi kampanye? Dia bilang bocor. Ingat, kita itu ada kebocoran sekitar 1.000 Oh, triliun. saya lupa. Nah, Coba tampilin dulu Pak. boleh. Nih, Pakai jurus. 3 hari yang lalu KPK Komisi Pemberantasan Korupsi dia mengatakan yang bocor itu 2.000 triliun rupiah.
Nah kan, percaya kan Pak Prabowo tuh udah tahu dari dulu. Terima kasih, mantap nih presidennya. Mungkin dapat dari Intel kali Pak. Iyalah, masa Indomie dia- telur. Nah, dulu tuh sempet di ini nih ceng-cengin sama tim sebelah katanya. Boco, sekarang nggak boleh. Dia bilang Pak Prabowo waktu itu masih bilang 2000 triliun. Nih baru ketemu 1000. Ah, 1000 lagi dari sana tuh. 1000 lagi masih ada harus 1000 Ya, lagi dong. bisa jadi. Waduh. Itu ini kode. Hati-hati insaf lah wahai manusia. Tapi hebat ya, udah berapa koruptor ketangkap semenjak beliau jadi presiden? Katanya dia bilang 28 ya. 28 koruptor ya? 28. Dan itu fantastis. Mantap ya. Iya. Tapi kok saya lihat itu kayak ada persaingan ya Pak antara Apa, KPK dan Kejagung untuk menangkap koruptor ya. Wih, tapi nggak apa-apa dong. Ya kalau hasilnya bagus sih ya, Masih it's bagus. okay. Tapi Nggak saya, apa-apa. dua, Persaingan sehat lah ya. betul, dua top liga, top poinnya itu masih dipegang sama Kejagung. Oh ada liga korupsi ya? Ada, Aduh. ada, Waduh. ada urutan korupsi. Coba, Pak, kita ngobrol lagi, Pak. Iya, ada, sebentar ya. Liga Korupsi Indonesia. Nih, urutan ke-10 Garuda Indonesia 8 triliun. Musimas, PT Musimas 9 triliun. Kemensos 12 triliun. PT Jiwasraya 17 triliun. PT Asabri 22 triliun. PT TPPI 37 triliun. Duta Palma 78 triliun. Nomor 3 BLBI 138 triliun. Sudah mulai menginjak ke ratusan pemirsa. Dan nomor 2 PT Timah yang kemarin salah satu suami dari artis terkenal sebanyak 300 triliun. Dan nomor 1 dan baru naik baru-baru ini adalah Baru ketahuan langsung nomor langsung peringkat nomor 1. PT Pertamina. Unbelievable. 968,5 Hampir 1 triliun. kuadriliun. Kan? Inilah liga yang sangat kita banggakan. Saya ngebayangin uang segitu Pak. Pak, buat apa ya? Kalau saya punya 1 kuadriliun. Kalau saya punya duit 1 kuadriliun, saya kasih ke kamu semua. Kalau saya bangun masjid. Enggak, saya mah kalau korupsi mah mau buat apaan? Duit setan dimakan jin nggak bakalan coy. Kalau gua dapat punya duit 1000 triliun sekarang nih ada yang ngasih, gua kasih semua lu kok ke anda semua. Gua gampang ngaya lagi. Gua ngaya lagi. Tapi Komisi 6 Pak, dia juga ini Pak mengatakan Apa tuh? ya Komisi 6 DPR RI juga akan meminta penjelasan ke Menteri BUMN kita Pak, Pak Erick Thohir yang merangkap sebagai Ketua PSSI yang sangat kita banggakan saat ini. Iya, jangan diganggu dulu dong Pak, lagi musim bola nih. Apalagi Maret ini nih kita mau tanding Iya. lawan Bahrain, Australia Australia. di kandang mereka lagi. Makanya Pak Erick mungkin akan ya banyak pikiran lah Iya. dia akan dipanggil oleh Komisi 6 karena beberapa parlemen Komisi 6 menganggap bahwa Pak Erick Thohir ini ya bertanggung jawab juga lah Iya. untuk dugaan kasus korupsi Pertamina ini jika Betul. memang benar ada. Karena dari dulu dia Menteri BUMN ya. Ya, Dari karena periode beliau sebelum adalah juga. Menteri BUMN. Tuh. Pertanyaannya, kenapa tidak ketahuan dari dulu? 5 tahun. Harus ganti presiden dulu. Baru tahu. Kita harus tanya kepada Mulyono. Aku orang wani. Aku orang wani. Nih teman-teman, kalau memang pengen cari penyakit emang sama mas-mas yang satu ini emang cari macet. Mulyono siapa Pak? Temannya Mulyanto. Teman saya namanya Pak Mulyono. Oh, oke. Teman saya main voli. Aman. Nah, kan udah harus ganti presiden, tapi bagus. Terima kasih. Lanjutkan Pak Prabowo. Lanjutkan. Tapi ini Pak untuk netizen supaya tahu nih Pak, karena banyak netizen yang mengecam Pertamina. Jadi Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Pak Mufti Mubarok mengatakan jika ada dugaan pengoplosan minyak, maka hal ini melanggar hak konsumen, Pak. Betul lah. Mengenai kerugian konsumen, masyarakat berhak untuk menggugat dan meminta ganti rugi ke Pertamina, Pak, Oh, melalui gugatan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. nah, itu bagus nih. Bahkan secara undang-undang, pemerintah atau instansi terkait bisa turut melakukan gugatan karena kerugian yang besar
atau korban yang banyak. Wuh, Nah, sedangkan kita dari 2018 ke 2023 berapa jumlah korbannya coba? coba masalahnya. Korban coy, korban satu Indonesia. Hal ini menguatkan dugaan kita bahwa, bukan kita sih, beberapa bulan yang lalu bahwa kalau Belanda itu hancur itu bukan karena bambu runcing doang. Karena korupsi. Korupsinya dari mana? Orang Indonesia. Jika ini memang terbukti dugaan ini benar, kita berharap Presiden turun tangan dan kasus ini dibuka sebuka-bukanya agar kita bisa tahu, karena kita masyarakat yang dirugikan. Ya. Satu lagi catatan, ini nominal udah luar biasa, penangkapan luar biasa, tapi hukumannya jangan ngelawak kayak kemarin ya. 300 triliun hukumannya 6,5 tahun walaupun direvisi alhamdulillah. Ini jangan Ngelawak sih itu. Itu waktu ngelawak. cuma 6 tahun. 6,5 Nah, menurut tahun. Bapak pantasnya berapa tahun itu? Hukuman Untuk yang kasus dugaan mega korupsi ini. kalau saya pribadi saya pengennya itu ada hukum yang perampasan aset segera diberlakukan. Pasti. Tuh, yang kedua Kita miskinkan sampai anak cucunya. Iya, nggak usah sih. Maksudnya balikin aja duitnya. Kejam sekali sih saya, Sama ya. bunga-bunganya. Sakit hati saya soalnya. Iyalah, kalau gitu. Kalau anak cucunya kan belum tentu menikmati, walaupun kemungkinan besar Ya, menikmati. pasti menikmati, Pak. Itu. Jangan sampai kayak istri oknum yang sebelumnya, Pak. Iya, Pak. Katanya tidak mendapatkan Nafkah. nafkah dari suami. 300 T nggak dapat apa-apa masa Pak istrinya. Ya, kalau mau ngebohong ya kira-kira lah. Pakai otak kalau bohong. Otak. Oke, ya, dan kalau bisa hukumannya tambahin tuh, suruh minum yang dia korupsi 10 liter aja gitu kan. Minimal penjara 20 tahun tanpa remisi. Tapi ya kalau 20 tahun ya melahirkan inspirasi buat koruptor lain dong. Iya, iya. Ya. Yang ibaratnya cuma 300 triliun, apa dah? 1000 triliun aja cuma Iya ya, dia 20. di penjara dia udah nyimpan asetnya di Iya. luar, keluar penjara tinggal menikmati lagi ya. Betul. Oh shit. Jadi Nah, lebih baik seumur hidup. seumur hidup. Karena dia sudah merugikan masyarakat, merugikan negara. Mana? Ayo, undang-undang perampasan aset sahkan kalau berani. Akan sekarang, Iya. Pak Presiden kami mohon. Iya, DPR juga dong. Oh, DPR. dong. Tolong segera dibukakan hatinya untuk segera Tapi, mengesahkan. ya kalau yang ngesahkan ikutan juga susah dong Pak untuk approve. Jangan katakan itu. Jangan katakan itu. Jangan katakan itu. Kita udah tahu. Takut saya. Iya. Nah, haruslah, menurut saya harus desain. Dengarkan suara rakyat. Ya, nggak minta ini kok. Situ kan udah menikmati hidup enak. Oke, jadi begitu Pak. Semoga kasus ini cepat selesai, tidak Amin. ditutup-tutupin, Amin. lancar, terbuka, bisa dilihat oleh masyarakat umum. Amin. Terima kasih. Oke. Oke, sekian dari kami. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan mempunyai manfaat buat semuanya dan menjadikan bahan pembelajaran bagi kita semua. Jangan lupa Tonton dan subscribe video kami, like dan komen. share ke kolega, saudara-saudara, teman-teman kalian agar membangun channel kami. Ya. Yeay, Yes. fusion. Duh, masih nggak nempel juga. Ya tuh, udah. Susah guys. Ya, susah. Udah, fusion. Oke. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sobat nganggur. Jurus menghilangkan bukti. Oh, jurus menghilangkan bukti korupsi. Wah. Mega korupsi, uang haram dicuri, curi Dari keterangan Jampis tuh. hidup mewah kita susah bertahan, keadilan hilang siapa yang mereka korupsi tanpa beban memikir, kita menjerit mereka malah terduga ringan hukumannya tak terasa, mereka korupsi sementara kita terluka. Peti uang melimpah di balik meja terima, Susah banget mau aspirasi mau ditindas, suara kita tak diterima. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan mempunyai manfaat bagi kita semua dan mempunyai pelajaran, mempunyai menjadi pembelajaran. Korupsi tanpa beban memikir, kita Tapi jadi menjerit lu emang mereka jangan. malah terduga
tertukar. Ringan hukumannya Dia tak mengenai- adil terasa. Mereka korupsi sementara kita terluka. Korupsi tanpa beban memikir, kita Banyak yang bisa menjerit, di- mereka malah buat saya. tertukar. Ringan hukumannya tak adil Bahasa terasa. susah banget, Mereka anjir. korupsi sementara kita terluka. Bagi uang melimpah di balik meja terima. Aspirasimu ditindas, suara kita tak diterima. Rakyat berjuang, mereka berdalih. Nafas keadilan pelan-pelan tertilih. Mereka korupsi tanpa beban memikir, kita menjerit, mereka malah tertukar. Ringan hukumannya tak adil terasa. Mereka korupsi sementara kita terluka. Bagi uang melimpah di balik meja terima.